Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Sahabat beriman, sholat merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan. Tidak ada seorang pun yang boleh meninggalkan sholat sekalipun dalam kondisi sakit, kecuali sudah tidak mampu menjalankannya. Dalam sholat sahabat beriman, terdapat beberapa aturan yang harus dijalankan. Namun terkadang kita masih saja menyepelekan tanpa tahu bahwa akibatnya begitu besar. Terutama seorang wanita yang harus mengenakan mukena untuk menutup aurat mereka. Terkadang ada hal yang terlupa padahal berakibat pada tidaknya sah sholat kita. Lantas apa sajakah itu sahabat beriman? Temukan jawabannya dengan menyimak video ini hingga akhir. Berikut sepele tapi fatal. Hati-hati tidak sah wanita sholat yang seperti ini. Versi dari Magenta Islam. Dalam menjalankan ibadah sholat terdapat beberapa rangkaian dan urutan yang perlu diperhatikan. Menurut mazhab Syafi'i ada beberapa rangkaian sholat yang khusus berlaku bagi muslimah. Dikutip dalam buku fikih seputar wanita karya A.R. Sohibul Ulum, ada 5 catatan khusus yang perlu diperhatikan setiap detail oleh muslimah. Dan terkadang masih banyak dari kita yang begitu menyepelekan. Bahkan mungkin masih banyak di luar sana yang belum mengetahuinya juga. Apakah kalian juga begitu sahabat beriman? Maka mari kita bahas lebih dalam. Namun sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Menutup aurat dengan benar. Menutup aurat merupakan salah satu syarat sah dari sholat. Ada perbedaan batasan aurat antara laki-laki dan perempuan. Aurat laki-laki ialah antara pusar dan lutut, sedangkan aurat perempuan yaitu seluruh permukaan tubuh selain wajah dan telapak tangan. Dalam adat orang Indonesia, laki-laki biasanya memakai baju dan sarung atau celana ketika sholat. Walaupun secara hukum fikih auratnya hanya antara pusar dan lutut saja, namun tidak etis rasanya jika sholat hanya memakai sarung saja. Untuk perempuan biasanya memakai mukena yang bisa menutup seluruh tubuhnya. Seiring perkembangan zaman, mode mukena tidak hanya berwarna putih, selain juga banyak yang bermotif-motif. Aurat perempuan merupakan hal yang begitu penting, sehingga dalam pemakaian mukena harus banyak yang diperhatikan. Kesalahan pemakaian mukena bisa jadi pengaruh pada keabsahan sholat kita. Sebagaimana disebutkan, bagian yang boleh terbuka bagi perempuan adalah wajah dan kedua telapak tangannya. Batasan wajah secara vertikal ialah antara tumbuhnya rambut dan bagian bawah dagu. Sedangkan secara horizontal sahabat beriman antara kedua telinga. Oleh karena itu perempuan yang sholat harus menutup bagian bawah dagunya dan memperhatikan apakah ada rambut-rambut yang keluar. Dan yang dimaksud telapak tangan ialah bagian luar dan dalam. Sampai pergelangan tangan saja, jari-jari masih boleh terbuka. Di beberapa tempat, gerakan sholat bisa mengakibatkan terbukanya aurat kita. Apalagi yang memakai mukena potongan. Pergelangan tangan kadang terbuka ketika mengangkat tangan atau betis terlihat ketika bersujud. Maka sebaiknya jangan memakai mukena potongan. Carilah saja mukena yang terusan. Dalam menutup aurat, seseorang harus menggunakan pakaian yang bisa menutup warna kulitnya. Makanya tidak cukup menutup aurat dengan kain yang transparan, walaupun dalam keadaan gelap sekalipun. Anggota badan haruslah ditutup dan tidak terlihat dari segala arah, kecuali dari arah bawah. Maksudnya sahabat beriman, bila seseorang sholat di tempat yang tinggi dan auratnya terlihat dari bawah, maka tidak membatalkan sholatnya. Sudahkah semakin paham sekarang?
menutup area dagu. Banyak dari kita yang menemui perempuan yang memakai mukena namun masih menampakkan bagian belakang dagunya. Kembali pada konsep aurat perempuan, seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Bagian belakang dagu tentu bukan area wajah perempuan, bukan? Nah, sebaiknya sahabat beriman, kita memakai mukena dengan memastikan bagian belakang dagu kita tertutupi. Maka sahabat beriman, tutupilah dagu kalian bagian bawah dengan benar. Menurut Ustadz Buya Yahya dalam ceramahnya, beliau mengatakan, lebih baik usahakan untuk menutup dagu bagian bawah kecuali ketika sakit. Jadi sebisa mungkin di dalam sholatmu untuk menutup dagu bagian bawah. Hal ini sama dengan pendapat ulama Syafi'iyah bahwa ujung dagu wajib ditutup saat sholat, karena menurut mereka batasan wajah paling bawah dalam sholat adalah ujung dagu. Karena itu menutup ujung dagu menjadi hal wajib untuk dilakukan untuk menutup aurat sebagaimana menutup aurat yang lainnya. Ini tentu sesuai dengan kaidah fikih, perkara wajib yang tidak sempurna kecuali dengannya, maka perantara itu menjadi wajib. Jadi sahabat beriman, pada umumnya batasan aurat wanita ketika sholat adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan juga telapak tangannya. Namun batasan yang tepat untuk wajah yaitu dahi hingga ujung dagu. Berarti bagian bawah dagu daerah yang terbilang aurat. Pasti dari kita pernah luput menutupinya, bukan sahabat beriman? Bagian kaki yang terlihat. Tentu saja kaki adalah bagian dari aurat perempuan. Pengecualian hanya bagi wajah dan telapak tangan, terkadang tanpa sadar. Saat kita sholat, bagian kaki bawah terlihat. Untuk menghindari hal ini, kita bisa menggunakan mukena yang tidak terlalu kecil, tapi juga tidak terlalu longgar. Pilihlah mukena yang ukurannya setidaknya lebih besar dari ukuran tubuhmu. Sebab jika sebagian besar kedua kaki bagian bawah terlihat, ia wajib mengulang sholatnya, seperti pendapat yang disampaikan oleh mayoritas ulama fikih. Jika hanya sedikit yang tampak, lalu ia bergegas menutupinya kembali, yang demikian tak jadi soal, salatnya tetaplah sah. Syekh Abu Abdul Al-Mu'iz Muhammad Ali Farkaus dari Al-Jazair mengatakan, bagian kaki itu wajib ditutupi bila yang bersangkutan sholat bersama dengan orang-orang yang non-mahram. Bagian itu termasuk aurat, sesuai dengan hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, Ahmad, dan Nasai. Tapi bila ia sholat dengan mahram, suami ataupun sesama muslimah, tidak jadi soal, kedua kaki bagian bawah terlihat, terutama contohnya saat ruku ataupun sujud. Rambut yang terlihat. Aurat wanita memang begitu banyak, maka memakai mukena memang dianjurkan untuk menjaga terlihat ketika sholat. Menurut mazhab Syafi'i, bagian aurat yang terlihat pada saat sholat, baik yang terlihat sedikit ataupun banyak, termasuk sedikitnya rambut perempuan, adalah hal yang membatalkan sholat kita, sehingga ia pun wajib untuk mengulang kembali sholatnya. Sebab sahabat beriman, sholat yang ia lakukan pada saat terbuka auratnya dianggap sholat yang tidak sah. Hal ini seperti yang dijelaskan dalam kitab Hawashi Asyarwani. Wajib menutup seluruh tubuh saat sholat bagi perempuan kecuali wajah dan dua telapak tangan. Maksudnya juga mencakup rambut dari perempuan dan bagian dalam telapak kaki perempuan. Menutup telapak kaki dengan tanah dianggap cukup dalam keadaan berdiri. Jika tampak sedikit dari telapak kaki perempuan saat sujud atau tumitnya terlihat saat ruku atau sujud, maka sholatnya menjadi batal. Syekh Abdul Hamid Asyarwani, Hawashi Asyarwani, juz 2 halaman 112. Berbeda halnya menurut mazhab selain Syafi'i, seperti halnya dalam mazhab Hanbali,
mazhab Ahmad ibnu Hanbal atau mazhab Hanafi yang membedakan antara aurat yang terlihat sedikit atau banyak. Jika aurat yang terlihat hanya sedikit sahabat beriman, maka sholatnya tidak batal. Namun jika aurat yang terlihat cukup banyak, maka sholatnya menjadi batal. Seperti yang dijelaskan oleh Ibnu Qudamah. Pasal, jika sedikit aurat terbuka saat sholat, maka sholatnya tidaklah batal. Hukum ini dijelaskan oleh Imam Ahmad dan Imam Abu Hanifah juga berpendapat demikian. Sedangkan Imam Syafi'i berpandangan bahwa sholat menjadi batal. Sebab permasalahan ini berhubungan dengan aurat, maka sedikit atau banyaknya menempati hukum yang sama, seperti halnya dalam permasalahan memandang aurat. Syekh Ibnu Qudamah Al-Mughni juz 2 halaman 280. Maka bisa dapat kita simpulkan, sahabat beriman, lebih baik perhatikan rambutmu agar tidak ada yang sampai keluar. Sebab kita tahu bahwa rambut merupakan aurat seorang perempuan. Semoga kita dapat menarik segala hal yang tersampaikan menjadi pembelajaran bagi kita semua di kemudian hari. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana sahabat beriman? Sudah semakin paham sekarang? Semoga informasi tadi bermanfaat ya, dan buat kita berpikir lebih bijak. Mari bangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jangan lupa tonton video yang lainnya.